are all doing well today. Let me introduce myself. My name is Desa Betasari. My student ID number is 2541240 and I'm from Accounting 25A. So, in this video, I'm going to explain about statistics, especially about mean and median. This topic may look simple, but actually they are very important because we often use them in real life, like calculating average score, analyzing data, and making decisions. In this presentation, I will explain not only the formulas but also the meaning of each symbol and the concept behind them, so you can really understand, not just memorize. So, without further ado, let's get started. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas apa sih statistika itu. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, sampai menyajikan data. Tujuannya supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Contohnya yaitu dari nilai ujian siswa, tinggi badan, jumlah penjualan. Nah, dari banyaknya data itu biasanya kita butuh satu nilai yang bisa mewakili semuanya. Itulah yang disebut ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama yaitu mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang terakhir modus atau nilai yang paling sering muncul. Dan sekarang kita akan fokus ke mean dan median. Nah, kenapa sih statistika itu penting? Karena dengan statistika kita bisa menyederhanakan data yang banyak, membantu melihat pola, serta membantu mengambil keputusan. Jadi, bukan cuma teori tetapi berguna di kehidupan nyata. Masuk ke yang pertama yaitu mean. Mean atau yang biasa kita sebut sebagai rata-rata adalah nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Secara sederhana, mean digunakan untuk mengetahui nilai umum atau gambaran keseluruhan dari suatu data. Jadi, mean bisa membantu kita memahami kondisi data secara cepat tanpa harus melihat satu persatu nilainya. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui rata-rata nilai siswa di kelas, kita tidak perlu melihat semua nilai satu persatu. Cukup dengan menghitung mean, kita sudah bisa mendapatkan gambaran umum dari hasil belajar siswa tersebut. Mean sering digunakan karena mudah dihitung, menggunakan seluruh data, dan memberikan gambaran umum dari data, sehingga mean sangat cocok digunakan ketika data yang dimiliki relatif normal dan merata. Tetapi, mean juga memiliki kekurangan, yaitu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau yang disebut outlier. Nah, outlier ini adalah nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan data lainnya. Jika dalam suatu data terdapat suatu nilai yang jauh berbeda, maka nilai mean bisa berubah drastis dan tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, mean sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama ada rumus data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Contohnya yaitu kita memiliki data 5, 7, 8, dan 10. X bar sama dengan seluruh data itu ditambahkan dan dibagi dengan jumlah data. Pada contoh berikut, itu ada 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 sama dengan 30, dan jumlah banyak data tersebut yaitu 4. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Dari data 5, 7, 8, dan 10 ditemukan meannya yaitu 7,5. Selanjutnya yaitu data berkelompok. Data berkelompok memiliki rumus yaitu X bar sama dengan sigma dikali F kali X per sigma F. F sendiri merupakan frekuensi, X merupakan
midpoint atau titik tengah, dan sigma F merupakan total frekuensi. Selanjutnya kita memiliki contoh data berkelompok. Di sini ada kelas interval yaitu 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24. Nah, frekuensinya yaitu 3, 2, 5 dan 10. Midpoint atau titik tengah yaitu 12, 17 dan 22. Nah, Fx didapat dari frekuensi dikali midpoint atau titik tengahnya. Yang pertama yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36, 2 kali 17 sama dengan 34, 5 dikali 22 sama dengan 110. Dan total frekuensinya yaitu 10 karena 3, 2, dan 5. Dan total dari Fx sama dengan 180 karena 36, 34, dan 110. Nah, kita memiliki rumus yaitu X bar sama dengan sigma dikali Fx per sigma F. Terlihat di situ sigma Fx merupakan 180 dan sigma F yaitu 10. Jadi 180 dibagi 10 sama dengan 18. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas median. Apa sih median itu? Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 50% data berada di bawah median dan 50% data berada di atas median. Jadi, median benar-benar menunjukkan posisi tengah dari banyaknya data. Median sendiri itu bisa dibayangkan seperti nilai yang ada di posisi tengah setelah semua data dirapikan, bukan dihitung seperti rata-rata, tetapi lebih ke posisi dalam urutan data. Nah, median dibagi juga menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal, data ini juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk data ganjil dan data genap. Untuk rumus data ganjil yaitu ME atau median sama dengan X N plus 1 per 2. Dan untuk data genap yaitu ME sama dengan X N per 2 plus X N per 2 plus 1 per 2. Agar tidak bingung, kita langsung saja masuk ke contohnya. Kita memiliki contoh data ganjil, yaitu datanya 3, 5, 7, 9, dan 11. Kenapa ini dikatakan data ganjil? Karena datanya yaitu berjumlah 5. Nah, langsung saja masuk ke rumusnya, yaitu ME sama dengan X N plus 1 per 2 sama dengan ME sama dengan X 5 plus 1 per 2 didapat X 6 per 2 dibagi sama dengan X3. Dapat kita lihat di sini X3-nya yaitu 7. Jadi median dari data ganjil ini yaitu 7. Selanjutnya kita juga memiliki contoh dari data genap, yaitu datanya 5, 7, 8, dan 10. Kenapa dikatakan genap? Karena datanya ada 4. Nah, langsung saja masuk ke rumus, yaitu ME sama dengan X2 plus X3 per 2, yaitu sama dengan 7 plus 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Jadi median data genap di sini yaitu 7,5. Nah, jika ada yang bingung kenapa X2 dan X3 yang dimasukkan? Karena data di sini ada 4 jumlahnya dan kita ambil dari kanan itu 2 dan dari kiri itu 2. Jadi diambil tengah-tengahnya yaitu X2 dan X3. Selanjutnya, kita akan membahas median dalam bentuk data berkelompok. Rumusnya yaitu ME sama dengan L plus N per 2 min F per F dikali dengan I. Nah, ME merupakan median, L adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah seluruh data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F
kecil adalah frekuensi kelas median, dan I adalah panjang interval kelas. Nah, di sini juga kita akan membahas contohnya. Pada tabel ini terdapat kelas interval dari 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24 dengan frekuensi 3, 2, 5 dengan midpoint atau titik tengah 12, 17, 22. Dari mana sih titik tengah ini? Titik tengah didapat dari kelas interval, yaitu 10 tambah 14 dibagi 2, yaitu terdapat 12. Dan fx, yaitu 36, 34, dan 110 itu didapat dari frekuensi dikali titik tengah, yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36. Dengan kumulatif F, yaitu 3, 5, dan 10. Di sini total frekuensinya yaitu 10 dan total dari fx yaitu 180. Pada tabel ini, n-nya yaitu 10. Lalu, n dibagi menjadi 2 sama dengan 5. Median kelasnya yaitu 15 sampai 19 karena berada di titik tengah. Nah, L-nya yaitu 14,5. Kenapa 14,5? Karena itu batas bawah dari kelas interval, yaitu 15 dikurang 0,5 didapat 14,5. Lalu F atau frekuensi sebelumnya yaitu 3 dan frekuensinya yaitu 2. Sedangkan I-nya yaitu 5. Jadi masuk ke rumus, ME sama dengan 14,5 ditambah 5 kurang 3 per 2 dikali 5 sama dengan 19,5. Jadi kesimpulannya yaitu mean dan median sama-sama untuk mencari nilai tengah. Mean dipakai semua data tetapi sensitif terhadap nilai ekstrim, sedangkan median lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh outlier. Jadi pemilihannya tergantung kondisi data. Alright, that brings us to the end of my presentation. Today, we learn not only the formulas but also how to use table and understand each symbol clearly. I hope this explanation helps you understand mean and median more deeply. If you still feel confused, just keep practicing because practice will make it easier. Thank you so much for your attention. Once again, I'm Desna Vitasari. See you in the next presentation and have a great day. Bye bye.